Baik, selamat malam Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Hesti Bernadette Sripati dengan NIM 41822010145. Saya akan menjelaskan tentang jawaban saya dari tugas UAS yang telah Ibu berikan pada matkul komputer masyarakat. Nomor satu adalah contoh studi kasus yang menceritakan tentang hak kekayaan intelektual, baik mengenai hak kekayaan industri maupun hak kekayaan teknologi informasi dalam dan luar negeri. Kasus yang pertama dalam negeri adalah kasus pelanggaran hak cipta lagu oleh Glenn Halilintar. Glenn Halilintar dinilai mengubah lirik lagu Lagi Cantik dan merekam, membuat video, serta mengunggahnya di akun YouTube Glenn Halilintar tanpa izin dari PT Naga Suara Publisher Indo yang menaungi para pencipta lagu Lagi Cantik tersebut. Majelis Hakim menyatakan perbuatan keduanya yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta. Yang kedua adalah kasus pelanggaran hak cipta gambar oleh Mall Grand Indonesia. Majelis Hakim yang diketuai Agung Suhendro pun memutuskan almarhum Heng Nantung sebagai pencipta sketsa Tugu Selamat Datang dan ahli warisnya sebagai pemegang hak cipta atas sketsa tersebut. Hakim menyatakan Grand Indonesia telah melanggar hak cipta atas ciptaan sketsa atau gambar Tugu Selamat Datang dengan mendaftarkan atau menggunakan logo yang menyerupai bentuk sketsa Tugu Selamat Datang. Yang ketiga adalah pelanggaran hak cipta Warkop DKI. Pada tahun 2021, grup lawak Warkopi yang dianggap mirip grup lawak-lawakan Warkop Dono Kasino Indro dan atau Warkop DKI menjadi perbincangan publik. Warkopi yang terdiri dari Alvin Dwi Krisnandi, Alfred Dimas Kusnandi, dan Sepriyadi Caniago dianggap telah melanggar hak cipta intelektual yang dimiliki oleh Warkop DKI. Selain memiliki hak cipta berupa hak moral dan hak ekonomi, Warkop DKI juga telah menjadi merek dagang. Masuk ke kasus luar negeri, di sini adalah Kellogg versus Nabisco, perang sereal gandum bantal mana yang asli. Pada tahun 1893, seorang pria kelahiran Ohio, Amerika Serikat bernama Henry Drazel Perky dengan perusahaan Sheret Wheat Co. mulai membuat sereal gandum, serat gandum berbentuk bantal yang disebut Sheret Whole Wheat. Pendiri produser sereal Kellogg, John Harvey Kellogg, meledek sereal Sheret Whole Wheat sebagai sapu ijo. Setelah Henry meninggal pada tahun 1908, Kellogg malah menjilat ludahnya sendiri dengan mulai menjual sereal yang sama, Sheret Wheat. Karena ditegur oleh Sheret Wheat Co., Kellogg berhenti pada tahun 1919. Namun Kellogg kembali memproduksi lagi pada tahun 1927. 8 tahun kemudian, kasus tersebut malah dibawa ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Keputusan memenangkan Kellogg dengan alasan bahwa istilah sereal serat gandum tidak dapat dijadikan merek dagang atau bentuk sereal bantalnya yang fungsional serta mudah ditiru, terutama setelah paten Perky sudah kadaluarsa. Yang kedua adalah Adidas America Inc. versus Payless Shoe Stores Inc. Perusahaan tata busana dan perlengkapan olahraga asal Jerman, Adidas telah menggunakan tanda 3 garis sebagai citranya di sepatu olahraga sejak tahun 1952 dan akhirnya terdaftar sebagai merek dagang di Amerika Serikat pada tahun 1997. Perusahaan lainnya yang bernama Pele sempat menjual sepatu olahraga yang memiliki motif batang 2 dan 4 garis sejajar yang mirip dengan Adidas. Meskipun kedua perusahaan telah mencapai kesepakatan pada tahun 1994, pada tahun 2001, Peles tetap membandel dengan kembali menjual sepatu 11-12 dengan model Adidas. Adidas Amerika Serikat kemudian menuntut Peles ke meja hijau. Setelah 7 tahun persidangan dan peninjauan terhadap 268 pasang sepatu Payless, akhirnya pada tahun 2008, Adidas memenangkan $305 juta Amerika Serikat. Yang terakhir adalah S. Victor Wilmette dan versus Warner Bros. Masalah tato di Hangover 2. Tato tribal di wajah petinju asal Amerika Serikat Mike Tyson bisa jadi biang kerok dari sengketa antara Warner Bros. Versus
S. Victor Wilmin, ahli tato yang kebetulan mengerjakan tato pada wajah petinju Mike Tyson. Masalahnya, tato tersebut muncul di film Hangover 2, film keluaran 2011 besutan Todd Phillips dan Warner Bros. Sekedar penjelasan, tato tersebut muncul di salah satu wajah Stu Price yang diperankan oleh Ed Helms. Saking miripnya dengan Mike Tyson, tato tersebut juga terletak di sisi kiri wajah Price. Pada 2006, pada tahun pada tanggal 26 Mei 2011, Whitney melancarkan tuntutan pada 28 April. Ingin cepat selesai, Warner Bros. Sempat menawarkan solusi menghilangkan tato tersebut secara digital sebelum dirilis. Untungnya kedua pihak sudah menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan pada 17 Juli 2011. Kita masuk ke soal kedua tentang apa itu plagiarisme. Jadi plagiarisme adalah menulis fakta, kutipan, atau pendapat yang didapat dari orang lain atau buku atau makalah, film, televisi, atau tape tanpa menyebutkan sumbernya. Sederhananya, plagiat adalah aktivitas menjiplak karangan orang lain dan mengakuinya sebagai karangan sendiri tanpa seizin pembuatnya. Plagiat termasuk dalam tindakan kejahatan yang melanggar hak cipta dan pelaku yang melakukan plagiat tersebut disebut plagiator. Cara mencegah plagiarisme adalah yang pertama, gunakan sumber yang terpercaya. Yang kedua adalah lakukan parafrase atau sitasi. Yang ketiga, uraikan kalimat dengan lebih detail. Yang keempat, cantumkan sumber. Yang kelima, tulis dengan percaya diri. Dan yang terakhir, manfaatkan aplikasi anti plagiarisme. Contoh kasus plagiarisme yang terjadi di Indonesia, saya rangkum jadi 3. Yang pertama adalah YouTuber KKI membuat publik heboh ketika merilis lagu Keke Bukan Boneka di YouTube pada pertengahan tahun 2020. Publik menganggap lagu KKI itu meniru Aku Bukan Boneka yang diciptakan oleh Novi Umar dan dinyanyikan oleh Rini Wulandari. KKI juga tak menyadari kesalahannya tersebut. Ia meminta maaf ke publik dan menyatakan sempat ingin menghapus lagu itu. Namun hingga saat ini ia tak menghapusnya. Yang kedua, pada tahun 2020, Awkarin juga terkena masalah serupa dan dituding menggunakan ilustrasi seniman asal Amerika Serikat untuk konten pribadinya. Dalam kasus ini, Awkarin memotong karya tulisan desainer bernama Haley Batman dan menempatkan ke foto pribadinya. Batman pun langsung mention Awkarin di Twitter. Aplikasi Awkarin mengaku salah dan kemudian menghapus foto-foto yang menggunakan karya Batman. Awkarin berkilah dirinya tak bermaksud untuk mencuri atau meniru karya Batman. Pada tahun 2017, band Armada juga tersandung kasus plagiarisme. Lagu berjudul Asal Aku Bahagia disebut-sebut meniru Liu Sing Yu milik boyband asal Taiwan F4. Kemiripan kedua lagu ada di bagian ref. Vokalis Armada, Rizal, berkilah bahwa dirinya baru tahu ada lagu yang mirip dengan karyanya itu. Ia tak memungkiri kedua lagu itu mirip, namun ia mengatakan lagunya tak bisa dibilang menjiplak karena kemiripan juga tidak lebih dari 8 bar. Nah, soal yang ketiga adalah tentang pengertian masyarakat informasi. Jadi masyarakat informasi merupakan suatu keadaan masyarakat ketika produksi, distribusi, manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Informasi sendiri merupakan hasil dari pengolahan data dan fakta menjadi komoditas. Informasi yang lengkap, valid, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan bernilai tinggi jika dimanfaatkan untuk menghasilkan analisis yang dapat dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Untuk contoh kasusnya saya ambil dari kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri masyarakat informasi sangat mudah kita ketahui. Contoh kecil saja ketika kita ke pasar, kita pasti dengan mudah menemukan para sopir angkot atau tukang becak yang sedang bersantai menunggu penumpang sambil membaca koran. Mereka inilah yang disebut dengan masyarakat informasi. Karena informasi yang mereka dapatkan dari kegiatan membaca koran akan menjadi bahan obrolan yang nantinya akan berkembang menjadi sebuah diskusi dadakan dengan kawan seprofesi atau penumpang-penumpang mereka sendiri. Soal yang keempat adalah tentang analisa SWOT diri saya sendiri. Jadi yang pertama, strengths atau kekuatan. Saya memiliki kemampuan berbahasa yang cukup seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol itu dalam bahasa sehari-hari.
sampai saat ini saya memiliki niat dan untuk terus belajar dan melatih diri. Yang kedua, saya dapat menyesuaikan dan menempatkan diri terhadap situasi ataupun kejadian yang belum saya rasakan atau alami. Yang ketiga adalah saya memiliki sisi lain yang sangat tertarik dengan bidang announcer, journalism, dan desain interior. Dan yang terakhir, saya seorang yang sangat tertarik di bidang komunikasi karena saya adalah pribadi yang suka berbicara sehingga senang menyampaikan hal-hal atau wawasan yang saya ketahui dan tentunya valid. Yang kedua adalah weaknesses. Saya masih kurang menguasai dalam bahasa pemrograman. Yang kedua, saya tidak bisa bilang tidak atau lebih tepatnya tidak enakan. Yang ketiga, belum bisa mengatur waktu dengan baik. Dan yang terakhir, masih suka malas-malasan dan menunda pekerjaan atau hal-hal lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, opportunities. Dengan minat saya terhadap bidang bahasa dan komunikasi, saya mungkin memiliki kesempatan untuk melanjutkan studi di bidang komunikasi dan informasi. Di masa sekarang maupun di masa depan, kebutuhan teknologi digital tentunya akan terus mengalami perkembangan dan semakin luas sehingga memiliki peluang untuk bekerja di bidang IT. Threats yang terakhir atau ancaman, semakin ketatnya persaingan di bidang IT karena sumber daya yang cukup mumpuni. Yang kedua dan yang terakhir adalah tidak bisa menyesuaikan potensi yang saya miliki dengan kebutuhan yang sedang dibutuhkan saat ini. Soal yang terakhir adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari kelompok saya, kelompok 10. Jadi kelompok saya, kelompok 10, yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Aditya Permana dan Suci, dan kemudian ada Anissa. Kami melakukan sosialisasi di SMP Negeri 134 SSN Jakarta. Kami melakukan kegiatan tentang pelatihan Canva dalam pembuatan desain kreatif bagi siswa-siswi SMP Negeri 134 SSN Jakarta. Di sini aplikasi yang kami gunakan adalah Canva sendiri. Terus kami melakukan kegiatan tersebut kurang lebih sekitar 95 menit. Terus biaya yang diperlukan dari kegiatan tersebut ini adalah sekitar 315.000 dari hasil patungan kami sekelompok. Kemudian kami melakukan pelaksanaannya. Kami sebelumnya, teman saya, mereka melakukan proposal kegiatan kepada kepala sekolahnya untuk melakukan perizinan dalam melakukan kegiatan di SMP Negeri 134 SSN Jakarta. Kegiatan tersebut kami mulai dengan yang pertama adalah menjelaskan tentang apa itu aplikasi Canva itu sendiri dan kegunaan-kegunaannya tentang aplikasi Canva itu tersendiri dan peluang-peluang apa saja yang dapat digunakan dari aplikasi Canva tersebut. Tujuan kegiatan kami itu adalah untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman tentang penggunaan aplikasi Canva tersebut, kemudian melatih kreativitas siswa dalam pembuatan desain visual, dan yang terakhir menambah daya tarik siswa dalam belajar mendesain media yang menarik. Kemudian kita melakukan kegiatan itu, kita melakukan kegiatan dengan mengumpulkan beberapa siswa-siswi dalam suatu kelas, dan kemudian kita melakukan kegiatan, tapi sebelumnya kita berikan mereka untuk untuk membuat suatu desain sesuai dengan apa yang mereka mau, dan kami akan memberikan mereka hadiah. Jadi siswa-siswa yang mau atau yang mau untuk bersedia membuat desainnya mereka sendiri, kami akan berikan hadiah pada di akhir kegiatan. Jadi mereka melakukan desain mereka sendiri, kemudian kita memberikan mereka hadiah, dan setelah itu kita menjelaskan ulang lagi tentang aplikasi Canva itu tersendiri dan peluang-peluang apa saja yang bisa mereka dapatkan dari aplikasi Canva ini, apa manfaatnya dari aplikasi Canva ini, dan
apakah aplikasi Canva ini dapat berguna dari mereka, itu kami jelaskan juga. Dan mereka sangat senang sekali, banyak seperti yang kami buat di tugas besar 2, kami mengupload video di situ. Mereka sangat senang sekali dan sangat banyak ketawa, banyak banyak lebih tepatnya banyak bermain, karena mungkin karena kita juga umurnya nggak beda jauh sama mereka kan. Jadi mereka mungkin rasa sebagai teman, jadi tidak ada batasan untuk ketawa, untuk enjoy dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang kami berikan tersebut. Baik, sekian saja eh, penjelasan dan presentasi saya tentang tugas UAS, pengabdian masyarakat, tugas UAS komputer masyarakat. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Ibu dan terima kasih. Selamat malam.